Halo semuanya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya sepele. Kita lihat tiap hari, tapi sebenarnya luar biasa banget. Kita akan bedah bareng soal siklus air, sebuah sistem daur ulang paling kuno di planet kita. Oke, kita mulai dari fakta yang paling bikin melongo ya. Coba lihat air di gelas kamu sekarang. Percaya nggak? Air itu bisa jadi pernah diminum sama T-Rex? Serius, ini beneran, bukan bercanda. Ini fakta sains yang gila banget. Nah, pertanyaannya kan, gimana ceritanya coba? Kok bisa air yang sama itu muter-muter terus dari zaman dinosaurus sampai sekarang kita minum? Inilah misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Jadi, gimana caranya? Jawabannya ada di sebuah perjalanan yang super epic. Anggap aja kita ini detektif, dan kita bakal ngikutin petualangan satu molekul air yang gak ada habisnya lewat 4 tahapan utama. Oke, jadi perjalanan molekul air kita ini punya 4 babak utama. Kita bakal lihat gimana dia kabur ke langit, terus ngumpul bareng teman-temannya, jatuh lagi ke bumi, dan akhirnya pulang lagi buat ngulangin semua dari awal. Semua petualangan ini dimulai dari sini, evaporasi. Bayangin deh, matahari itu kayak mesin penyedot raksasa. Panasnya mengubah air cair jadi gas yang nggak kelihatan, namanya uap air. Eits, nggak cuma dari laut atau sungai loh, tanaman juga ikutan berkeringat lewat proses yang namanya transpirasi. Nah, inilah langkah pertama pelarian molekul air kita. Setelah berhasil naik tinggi ke atmosfer, uap air tadi jadi kedinginan. Proses pendinginan ini mengubah dia kembali jadi tetesan-tetesan air yang super kecil. Ini persis banget kayak keringat yang muncul di bagian luar gelas es teh kamu pas hari lagi panas-panasnya. Nah, tetesan-tetesan kecil inilah yang ngumpul bareng dan jadi awan yang sering kita lihat. Nah, ini nih yang seru. Pernah nggak kamu mikir, kok ada awan yang putih bersih, tapi ada juga yang abu-abu gelap mau hujan? Gini penjelasannya. Awan putih itu isinya jutaan tetesan air yang kecil dan ringan, kayak kapas. Tapi pas tetesan itu makin banyak, makin berat, warnanya jadi makin gelap. Itu tandanya dia udah keberatan muatan dan siap buat nurunin hujan. Dan inilah momen puncaknya, presipitasi. Jadi pas awan udah nggak kuat lagi nahan beban airnya, gravitasi langsung ambil alih. Molekul air kita tadi akhirnya jatuh lagi deh ke bumi. Bisa dalam bentuk rintik hujan, butiran salju yang cantik, atau bahkan hujan es. Begitu sampai di darat, molekul air kita punya 2 pilihan. Dia bisa merasap masuk ke dalam tanah, ini namanya infiltrasi, atau ngalir aja di permukaan, masuk ke selokan, terus ke sungai. Ujung-ujungnya dia bakal balik lagi ke danau atau laut. Nah, ini tahap terakhir, namanya koleksi. Di sini dia siap buat memulai lagi petualangan epiknya dari awal. Oke, kita main tebak-tebakan cepet ya, biar seru. Coba bayangin, kamu lagi di danau, pas hari lagi terik banget, terus kamu lihat ada kayak asap tipis naik dari permukaan air. Menurut kamu, itu lagi di tahap apa ya? Yap, bener banget. Itu evaporasi. Keren. Berarti kamu udah paham nih gimana perjalanan air ini dimulai. Oke, kita udah ngikutin perjalanan satu molekul air. Tapi ini bukan sekedar cerita petualangan biasa loh. Ini adalah mesin yang bikin planet kita tetap hidup. Jadi, pertanyaannya, kenapa siklus ini penting banget? Nah, ini dia poin utamanya. Siklus air itu ibaratnya sistem pendukung kehidupan kita. Coba deh pikirin, dia yang kasih kita air bersih buat minum, dia yang nyiramin sawah supaya kita bisa makan, dia juga yang ngejaga semua ekosistem, dari hutan sampai laut, dan jadi rumah buat jutaan makhluk hidup. Bahkan, pergerakan air ini juga bantu ngatur suhu bumi. Pendeknya, tanpa sistem daur ulang kuno ini, bumi kita bakal jadi planet yang kering kerontang. Tapi, sayangnya, ada masalah. Sistem super kuno yang udah bekerja dengan sempurna selama miliaran tahun ini, sekarang lagi dalam bahaya. Dan ya, penyebabnya adalah aktivitas kita, manusia. Tapi, eits, jangan langsung pesimis. Ini bukan akhir dari cerita kok. Justru, kabar baiknya adalah kita semua bisa jadi pahlawan buat siklus air ini. Ada banyak hal-hal simpel yang bisa kita lakuin buat ngebantu ngelindungin sistem yang berharga ini. Lihat deh, ancaman sama tindakan kita itu nyambung banget. Buat ngelawan polusi air, ya solusinya jelas. Jangan buang sampah sembarangan ke sungai. Buat ngatasin perubahan iklim, menanam pohon itu ngebantu banget karena bisa menstabilkan pola hujan. Terus, buat ngelawan pengunduran hutan, kita bisa bantu dengan cara hemat air di rumah. Kok bisa? Soalnya, makin sedikit air yang kita pakai, makin kecil tekanan buat ngebangun bendungan baru yang sering kali ngerusak hutan. Setiap hal kecil yang kita lakukan itu dampaknya besar. Jadi, sebagai penutup, ingat ini ya, siklus air itu jauh lebih besar dari sekedar hujan dan sungai. Ini adalah denyut nadi planet kita,
sebuah sistem raksasa yang saling terhubung dan jadi alasan kenapa kehidupan di bumi ini bisa terus ada. Air yang sama yang pernah diminum dinosaurus sekarang mengalir di dalam tubuh kita. Dia udah jadi saksi bisu pasang surutnya peradaban di bumi. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita renungkan. Nanti, pas generasi di masa depan belajar soal siklus ini, kira-kira cerita apa ya yang bakal air ini sampaikan tentang kita? Dan apa yang kita lakukan hari ini?